Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu tentang psikosis. Dan di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Mutafir Sabila dengan NPM 2202060038. Yang kedua yaitu Poppy Andela dengan NPM 2202060040. Yang ketiga yaitu Adi dengan NPM 2202060045. Dan terakhir yaitu Aufa Fela Husni dengan NPM 2202060056. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi kita. Yang pertama yaitu pengertian psikosis. Psikosis adalah kondisi kesehatan mental serius di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan antara realitas dan imajinasi. Hal ini ditandai oleh gejala seperti halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dan delusi, yakni keyakinan yang kuat yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Psikosis juga sering disertai gangguan proses pikir yang membuat individu kesulitan berpikir secara logis dan koheren, serta perubahan perilaku yang drastis dan tidak sesuai dengan situasi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk predisposisi genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, pengalaman trauma atau stres berat, serta penggunaan zat seperti narkoba. Jenis-jenis psikosis. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis psikosis. 1. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang paling dikenal dengan gejala-gejala seperti halusinasi, misalnya mendengarkan suara yang tidak ada, dan delusi atau keyakinan kuat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gangguan ini juga dapat menyebabkan gangguan proses pikir dan perilaku yang tidak biasa. Penyebabnya genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, dan faktor lingkungan seperti stres berat. 2. Gangguan skizoafektif. Deskripsi gangguan ini merupakan kombinasi dan gejala skizofrenia dan gangguan suasana hati atau mood disorder seperti depresi atau bipolar. Penyebabnya kombinasi faktor genetik dan lingkungan serta ketidakseimbangan kimia otak. 3. Psikosis bipolar. Deskripsi psikosis bipolar terjadi pada individu dengan gangguan bipolar selama episode manik atau depresi berat. Gejala psikosis dalam konteks ini termasuk delusi dan halusinasi yang berkaitan dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. 4. Psikosis represif. Psikosis yang terjadi selama episode depresi berat dikenal dengan sebagai psikosis depresif. Gejalanya termasuk delusi dan halusinasi yang berkaitan dengan tema depresif seperti rasa bersalah yang berlebihan atau perasaan tidak berharga. Penyebabnya faktor genetik, ketidakseimbangan kimia otak, dan pengalaman stres berat. 5. Psikosis induksi zat. Deskripsi yaitu psikosis ini disebabkan oleh penggunaan atau penarikan zat seperti alkohol, narkoba, atau obat-obat tertentu. Gejalanya bisa mencakup halusinasi, delusi, dan paranoia. 6. Psikosis akibat kondisi medis. Psikosis ini disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari seperti tumor otak, gangguan autoimun, atau infeksi yang mempengaruhi otak. Gejalanya mirip dengan psikosis lainnya tetapi disebabkan oleh penyakit fisik. Karakteristik perilaku. 1. Halusinasi. A. Pendengaran. Mendengarkan suara yang tidak ada, misalnya seseorang mungkin mendengar suara-suara yang mengomentari tindakan mereka atau memberikan perintah. B. Visual. Melihat hal-hal yang tidak nyata seperti bayangan atau sosok yang tidak ada. C. Sensorik. Merasakan sentuhan atau sensasi fisik yang tidak nyata seperti serangga merayap di kulit. 2. Delusi. Delusi paranoid. Keyakinan yang salah bahwa seseorang atau sekelompok orang ingin menyakiti mereka, misalnya merasa diawasi atau diikuti. B. Delusi grandiositas. Keyakinan tidak realistis tentang kehebatan diri sendiri seperti merasa memiliki kekuatan super atau misi khusus. 3. Gangguan proses pikir. A. Pikiran kacau. Kesulitan mengatur pikiran sehingga bicara menjadi tidak jelas atau sulit dimengerti. B. Lompat pikiran. Berpindah dari satu topik ke topik lain tanpa hubungan yang logis. 4. Perilaku yang tidak biasa atau aneh. A. Gerakan berulang atau tidak terkendali.
Melakukan gerakan yang sama berulang kali tanpa alasan yang jelas. B. Perilaku yang tidak pantas. Bertindak sesuai dengan situasi atau norma sosial seperti tertawa pada saat yang tidak tepat. Penyebab terjadinya perilaku. 1. Penyebab biologis. A. Genetika. Riwayat keluarga dengan gangguan psikosis seperti skizofrenia dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi serupa. Studi genetik menunjukkan bahwa faktor keturunan memainkan peran penting dalam munculnya psikosis. B. Neurotransmitter. Ketidakseimbangan kimia otak, terutama dopamin dan serotonin, sering dikaitkan dengan gejala psikosis. 2. Penyebab psikologis. A. Stres berat atau trauma. Pengalaman traumatis atau stres berat seperti kematian orang yang dicintai, kekerasan, atau penyalahgunaan dapat memicu episode psikosis pada individu yang rentan. B. Gangguan mental lainnya. Kondisi mental seperti depresi berat, gangguan bipolar, dan gangguan kecemasan dapat berkontribusi pada perkembangan psikosis. Poin terakhir yaitu cara-cara penanganan psikosis. Menangani psikosis ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai metode dan kolaborasi antara pasien, keluarga, dan profesional kesehatan mental. Ada beberapa cara, di antaranya yang pertama yaitu pengobatan obat-obatan. Ini mencakup antipsikotik, antidepresan, dan obat penenang anti kecemasan. Yang kedua yaitu terapi psikologis. Ini mencakup terapi perilaku kognitif, terapi berbasis realitas, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Yang ketiga yaitu intervensi dini. Ini mencakup deteksi awal dan rencana krisis. Yang keempat yaitu manajemen stres. Ini mencakup teknik relaksasi, pengolahan stres. Yang kelima yaitu pengaturan lingkungan. Dan ini mencakup yang pertama yaitu lingkungan yang mendukung dan lingkungan sosial. Yang keenam yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Dan ini mencakup pemantauan rutin dan evaluasi berkala. Dan yang terakhir yaitu edukasi dan kesadaran. Ini melakukan edukasi pasien dan keluarga dan pelatihan keterampilan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.